Jadi kita di sini dari PMR Raja Jasa bakal mendampingi kalian selama 30 menit ke depan ini buat seru-seruan. Ready gak? Harus semangat ya. Nanti banyak hadiah buat kalian. Sebetulnya di sini kalian udah ada yang kenal belum nih sama kakak-kakaknya? Kalian mau kenalan nggak? Siapa yang mau kenalan? Masa belum kenal? Mau kenalan dari ujung kiri apa ujung kanan dulu? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama aku Faza Ajmalia Huda. Kalian bisa panggil aku Faza. Di PMR ini aku menjabat sebagai ketua 2. Apresiasinya dong, tepuk tangannya. Kak Faza dari kelas mana nih? Oh iya, aku dari kelas 9F. Kalau kalian mau nemuin aku, mampir ke 9F aja, nggak apa-apa banget loh guys. Nah, selanjutnya kenalin, nama aku Safira Amalia Hasna, biasa dipanggil Safira. Di sini aku menjabat sebagai seksi UKS dan aku berasal dari kelas 9G. Salam kenal semua. Salam kenal. Jadi perkenalkan, nama aku Fikirannya saya Putri, biasa dipanggil Putri. Di sini aku menjabat sebagai seksi pemateri 1. Kalian kalau ketemu aku dimanapun jangan suka buat apa ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Saraswati, bisa dipanggil Anissa atau Nisa. Aku dari kelas 9A. Aku di sini di PMR menjabat sebagai pemateri 2. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo semuanya. Hai. Sebelumnya perkenalkan nama aku Reva Dinasya Azhara, biasa dipanggil Reva. Aku dari kelas 9G. Nah, di PMR ini aku menjabat sebagai ketua 3 periode 2024-2025. Kalau kalian ketemu aku jangan lupa disapa ya. Halo semuanya. Udah ada yang kenal aku belum? Mau kenalan nggak? Oh, langsung aja. Nama aku Alisa Syari Sindria Chandra Mayaswari, biasa dipanggil Iva. Aku di sini menjabat menjadi ketua 1 PMR Raja Desa periode 2024-2025. Aku berasal dari kelas 9C. Nanti kalau ketemu aku di kantin, di perpus, selalu disapa ya. Terima kasih. Jadi perkenalkan, nama aku Maija Omar Makarim, biasa dipanggil Maija. Saya menjabat sebagai seksi perlengkapan 1. Saya berasal dari kelas 9A. Perkenalkan, nama aku Ryan Robani Al Husain. Di sini aku menjabat sebagai kerohanian 1. Aku berasal dari kelas 9B. Oke, udah pada kenal belum nih? Masa belum sih? Masih ingat gak aku siapa? Oke, sebelum kita seru-seruan selama 30 menit ke depan, ada baiknya kalau kita berdoa dulu nih. Yuk kita berdoa biar dipimpin sama Mas Ryan teman-teman. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
menjadi satu kemandiri yang bidangnya itu jelas ya, fokus pada kesehatan dan juga kemanusiaan. Nah, Raja Mardiasa itu sebenarnya ada kepanjangannya. Jadi kepanjangan dari Raja Mardiasa sendiri adalah Remaja Marga Spensa, yang nantinya kita diharapkan bisa menjadi pelopor kesehatan bagi sekolah. Kalian mau ice breaking dulu nggak sebelum materi? Kita tepuk fokus dulu yuk, udah pada tahu belum? Ini kita praktekin dulu ya, Mbak Nisa. Ini kita praktekin, nanti kalian baru ngikutin ya. Jadi caranya itu tangan yang sebelah kiri menempel terus dilurusin ke depan. Habis itu tangan yang satunya itu nanti ngikutin lagunya. Dan ini nih pertama, aku siap itu tangannya di sini, tangan kanannya di bagian apa ya? Pergelangan tangan kiri kayak ini. Kelihatan nggak yang belakang? Habis itu Ini kita langsung praktekin aja ya. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus untuk siap. Aku siap fokus dan bersemangat. Udah tahu belum? Udah paham? Mau diulangi sekali lagi ya? Ini kita ulangi sekali lagi ya. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus untuk siap. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus untuk siap. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ini kita lanjutin buat nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Bisa minta tolong untuk berdiri dengan secara sempurna.
Ambil sikap duduk. Kerjakan. Oke, ini kan udah nyanyi Indonesia Raya, tadi juga udah ice breaking, udah kenalan juga kan sama kakak-kakaknya. Jadi nanti bakal dilanjut penjelasan yang lebih lanjut sama Mbak Putri dan Mbak Nisa. Gimana guys? Kalian excited gak? Nah, jadi ini aku sama Nisa mau jelasin tentang Palang Merah Remaja yang ada di SMA Negeri 1 Wonogiri. Aku lanjut aja ya, langsung. Jadi pengertian Palang Merah Remaja atau PMR adalah organisasi yang berada di bawah naungan PMI yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan remaja dalam keterampilan sehat serta meningkatkan kepedulian sosial. Bapak Palang Merah Sedunia yaitu Jean Henry Dunant 18 Mei 1828 sampai 30 November 1910. Nah, aku bakal jelasin sejarah singkat PMI. Jadi, Palang Merah Internasional didirikan oleh Henry Dunant pada tahun 1868 sebagai respon terhadap penderitaan korban perang. Organisasi ini berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara netral dan independen di seluruh dunia. Palang Merah Internasional kemudian menjadi cikal bakal gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang sangat berkembang. Kalian ini ada yang mau nyatet nggak? Oh, mau dicatat? Yaudah, aku bacain pelan-pelan. Diulangin ya. Jadi sejarah singkat PMI yaitu Palang Merah Internasional yang didirikan oleh Henry Dunant pada tahun 1868 sebagai respon terhadap penderitaan korban perang. Organisasi ini berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara netral dan independen di seluruh dunia. Palang Merah Internasional kemudian menjadi cikal bakal gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang tentunya juga sangat berkembang. Henry Dunant juga menulis buku dengan judul A Memory of Solferino. Kalian mau nyatet atau dilanjut? Lanjut. Nah, di sini juga ada peran dan fungsi PMR. Yang pertama itu ada PMR Mula berfungsi sebagai peer leadership, yaitu dapat menjadi contoh atau model keterampilan hidup sehat bagi teman sebaya. Yang kedua ada PMR Media berfungsi sebagai peer support, yaitu memberikan dukungan, bantuan, semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada PMR Mira berfungsi sebagai peer educator, yaitu pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Nah, kira-kira kalau kita yang SMP itu yang mana? Yang Mula, Madya, apa Wira? Madya, benar sekali. Nah, tingkatan di PMR yang pertama ada PMR Mula, itu tingkatannya SD, usianya biasanya 10 sampai 12 tahun.
warna slayer kayak gini itu warnanya hijau muda. Terus yang kedua ada PNN Madya SMP, usianya 12 sampai 15 tahun. Warna slayernya biru muda. Gini ya. Terus yang terakhir ada PNN Mira, itu untuk SMA atau SMK, biasanya usianya 15 sampai 17 tahun. Warna slayernya itu kuning cerah. Nah, di sini juga ada Tribakti PMR. Tribakti PMR adalah 3 prinsip utama yang menjadi landasan bagi kegiatan PMR, yaitu yang pertama ada meningkatkan keterampilan hidup sehat, yaitu PMR berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota mengenai kesehatan, kebersihan dan pertolongan pertama atau PP. Yang kedua itu berkarya dan berbakti di masyarakat. PMR mendorong anggotanya untuk terlibat dalam sosial yang bermanfaat, seperti pengabdian masyarakat untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga itu mempererat persahabatan nasional dan internasional. Jadi PMR itu mengajak anggotanya untuk menjalin hubungan baik dengan sesama organisasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan solidaritas. Nah, di sini juga ada 7 prinsip dasar kepala merahan. Di sini yang pertama ada kemanusiaan atau humanity, mengutamakan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua ada kesamaan atau impartiality, memberikan bantuan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, kenetralan atau neutrality, yaitu tidak terlibat dalam konflik politik atau ideologi. Keempat, kemandirian atau independence, yaitu beroperasi secara mandiri dan bebas dari pengaruh luar. Dan yang kelima ada kesukarelaan atau voluntary service. Semua kegiatan dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang keenam ada kesatuan atau unity. Hanya ada satu organisasi di PMR di setiap sekolah atau komunitas yang melayani semua remaja. Dan yang terakhir adalah kesemestaan atau universality, yaitu semua organisasi di PMR di seluruh dunia saling mendukung dan berbagi tujuan yang sama. Nah, ini ada dokumentasi kegiatan PMR Raja Madrasah selama periode yang kita pegang. Ini bisa dijelasin oleh ketuanya ya. Jadi yang pertama itu ada ekstra rutin PMR. Jadi sebenarnya PMR itu adalah salah satu ekstra kurikuler yang ada di sekolah kita ini. Nah, kegiatannya ngapain aja? Nanti kalian bakal dibekali sama banyak banget materi yang ada hubungannya sama kegiatan sosial, kemanusiaan. Contohnya aja kayak dikasih bekali buat pertolongan pertama, terus juga kayak kalau ada bencana alam tuh antisipasinya gimana, gejala bencana alam dan lain-lain. Dan tentunya ini bakal bermanfaat banget buat kalian. Yang kedua ada jaga upacara. Ini adalah salah satu bentuk cara kita mengimplementasikan nilai-nilai PMR dengan cara apa ya, intinya kita tuh memanusiakan manusia. Dan pada saat jaga upacara ini kita biasanya suka menolong orang ketika orang itu membutuhkan kita tanpa pandang bulu tentunya. Yang ketiga ada berbagi takjil. Nah, ini juga termasuk bentuk dari berbakti kepada sosial dengan berbagi takjil ini juga termasuk kebakti sosial antara organisasi di sekolah ini. Jadi berbagi takjil ini kemarin itu ada 3 elemen, yaitu OSIS, Pramuka, sama PMR. Nah, ini juga termasuk bentuk kita
Jadi ini tuh dilakuin buat anggota PMR yang mengikuti ekstrakurikuler PMR. Jadi kalau mau menjadi anggota tetap PMR SMA Desa itu nanti ada kegiatan pelatihan. Di kegiatan pelatihan itu nanti bukan cuma materi, jadi ada game, ada praktek juga, jadi banyak hal-hal yang seru. Jadi di pelatihan PMR ini kita juga mengulas materi-materi yang disampaikan oleh senior. Jadi kalau misal ada pertanyaan PP itu apa, cara menangani pasien yang terluka atau sakit ini itu gimana, itu pasti kita ulangi terus biar kalian nanti juga nggak menolongnya di sekolah aja. Jadi di masyarakat kalian juga berpartisipasi untuk menolong sesama. Selanjutnya ada pemantapan anggota PMR. Pemantapan anggota PMR ini merupakan wujud untuk melanjutkan kepengurusan organisasi PMR. Jadi di sini nanti adalah uji kemahiran anggota tetap PMR yang akan masuk ke organisasi PMR dan melanjutkan masa bakti kita. Terus yang keenam ada jumbara PMR. Jadi jumbara itu tuh semacam lomba, tapi gembira, jadi ya diadakan 2 tahun sekali, dan jumbara ini adalah jumpa bakti gembira. Jadi nanti seluruh PMR Madya di Kabupaten Wonogiri itu dikumpulkan ke suatu tempat untuk mengikuti lomba yang ada hubungannya nih sama organisasi Kepalang Merahan, ya seperti PP, pertolongan pertama, dan lain sebagainya. Oh ya, itu tadi buat yang jumbara itu sebenarnya dokumentasinya itu dari kepengurusan PMR SMA Desa masa bakti 2022-2023. Nah, angkatan dan fun fact aja kalau mereka itu dapat juara umum. Keren banget kan? Tepuk tangannya dulu dong. Tangannya dong. Tadi materi-materinya dicatat nggak? Masih ada yang ingat nggak? Tingkatan-tingkatan PMR apa aja? Boleh maju silahkan. Apresiasinya dong. Perkenalkan, nama aku Aisyah Zawa Sisdanias, Sisdani Zawa dari kelompok Kami. tingkatan PMR dan warna slayer yang digunakan. Kalau Lula itu warna hijau, kalau Madya itu biru muda, terus kalau Wira itu kuning cerah. Ya, benar. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ini masih ada 2 lagi hadiah nih buat kalian. Masih ada 2 pertanyaan. Silakan yang mau maju boleh banget, jangan sia-siain kesempatan kalian ya. Jadi pertanyaan yang kedua, kepanjangan dari Raja Biasa. Siapa duluan tadi? Langsung maju aja ya. Coba kalian berpika. Oke, yang pita oranye. Silakan boleh kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Farina Santi, bisa dipanggil
Ya, buat pertanyaan, itu buku yang ditulis oleh John Henry Dunant itu tadi apa? A Memory of Bantu jawab dong. Memory of Solveno. Perkenalkan, namaku Daya Kurniawan, bisa dipanggil Aska dari kelompok Lapinder. Jawabannya apa tadi? A Memory of Solferino. Solferino. Dikasih apa? Dikasih O, kasih B. Wah, keren. Itu tadi yang udah baru jawab, maju aja. Kamu maju lagi. Sini. Ini ada lagi nggak? Satu aja. Satu lagi. Langsung aja maju yuk. Boleh kenalan dulu nggak? Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Olivia Yasmin dari kelompok orang Asia, biasanya dipanggil Olive. Oke, buat Olive, aku ada satu pertanyaan nih buat kamu. Bisa nggak disebutin salah satu nama dari kita, terserah mau nama panjang atau nama panggilan juga nggak apa-apa, sekaligus jabatannya. Masih ingat nggak? Coba ya. Coba dijawab dulu. Pak Faza ketua 2. Bener nggak? Bener apa bener? Bener nggak? Bener nggak ya? Bener. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, ini langsung aja ya kita bagiin hadiahnya
Kita mau buat foto dulu ya, dokumentasi. Tepuk tangannya dong yang bagus. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow. Jadi kira-kira dari pemaparan tadi ada yang berminat untuk join ekstra PMR nggak? Coba angkat tangan. Wih. Kalian tertarik sama PMR? Kira-kira kalian mau masuk PMR itu kenapa? Ada yang menarik? Kita tunggu kalian ya, nanti pas rekrutmennya. Oke, baik, langsung aja. Kita udah mau bermalikan, soalnya waktu juga udah berjalan banyak dari kita tadi. Langsung aja dari kami undur diri. Terima kasih buat partisipasinya, udah mau dengerin juga. Terima kasih juga udah excited. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jangan lupa join PMR. Semangat join PMR ya.
Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Masih. Sebelah sini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yang tengah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, luar biasa. Sebelah sini. Selamat pagi semuanya. Oke. Kakak-kakak Osen, selamat pagi semuanya. Oke, aplaus buat kalian semua. Luar biasa pagi ini. Oke. Untuk pagi ini, jadwal kalian adalah sosialisasi perpustakaan SMP Negeri 1 Wonogiri dan literasi di SMP 1 Wonogiri. Oke, yang penyajinya adalah siapa yang sudah kenal saya? Oh, sok kenal Bu Indah. Yang kenal dengan saya, tunjuk jari. Tetangga Bu Indah banyak sekali. Oke, yang sudah masuk di SMP 1, alhamdulillah, dan Anda luar biasa bisa masuk di SMP 1 Wonogiri. Hadap tenang, ayo silakan Anda hadap sini semua. Meski ini tidak bermanfaat bagi kalian, tapi nanti Anda harus menjalankan semua kewajiban di SMP 1. Salah satunya Anda harus mengunjungi di perpustakaan SMP Negeri 1 Wonogiri. Oke, sudah Mas? Untuk pagi ini saya tidak sendirian. Kenalkan saya dulu, ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Endang Wahyu Ningsih, SPD. Panggil saja Bu Endang, jangan panggil Endang, jotos. Ya, jangan panggil Endang. Kalau Bu Endang cantik, oke. Ya, Bu Endang cantik, iya, yes. Alhamdulillah, begitu ya. Oke, itu 6. Ya. Dan satunya lagi itu ada tim perpustakaan, silakan Mbak Fitri. Oke, itu nanti sebagai Anda mengunjungi perpustakaan akan diterima oleh beliau. Dan nanti ada 2 lagi, satunya Pak Wahid, itu juga petugas perpustakaan, Pak Wahid. Dan satunya adalah Ibu Pratiwi nanti untuk bagian literasi, untuk pembiasaan kelas. Monggo Bu sambung ya. Itu untuk saya dulu ya, about me. Nama Endang Wahyu Ningsih, alamatnya di Kelurahan RT 3 RW 7 Geri Tekno Wonogiri. Ya, dekat. Kemudian saya punya HP sekian, silahkan untuk dicatat, nanti penting loh. Sebab apa? Di situ saya guru hafal bahasa Indonesia di kelas 9. Ya, nanti kalau mau ketemu saya itu di kelas 9. Ya, oh kan kelas 7 kan? Ya, insya Allah nanti kalau saya kapan nanti juga di kelas 7 dan lain sebagainya. Tapi sementara ini saya di kelas 9. Oke. Kemudian di situ ada koordinator bimbel amanah. Tidak promosi, tidak iklan, tidak, tapi saya punya bimbel amanah yang silakan mau gabung silakan. Maka penting HP saya tadi silakan untuk dicatat, betul. Tidak apa-apa ya Mas ya, untuk promosi. Oke. Silakan untuk dicatat, penting itu. Silakan Anda mau gabung, silakan. Ada yang sudah gabung dengan tautan saya untuk bimbel amanah itu. Yeah. Kemudian untuk saat ini saya kepala perpustakaan SMP Negeri 1 Wonogiri atau kampus, ya, kampus kepala perpustakaan SMP Negeri 1 Wonogiri. Kemudian pesan, orang tidak akan pernah menilai apa yang kita mulai, tapi orang selalu menilai apa yang kita selesaikan. Setuju tidak? Setuju. Proses penting, iya penting. Tapi itu tidak dinilai oleh orang lain, tapi hasilnya nanti akan menjadi nilai bagi kalian. Prosesnya Anda nikmati dulu. Semua proses untuk menuju sesuatu itu penting, tapi nikmati dulu. Tapi yang dinilai orang lain adalah hasil yang Anda
ciptakan itu. Oke, next Mas. Ini karena waktunya sempit dibagi menjadi 3 penyaji. Bu Endang cepet wae ya, ini penuh pembukaan cepet saja ya. Oke, Mas, next. Oke, itu sekilas pandang untuk perpustakaan. Gini aja, Anda masuk di SMP 1 Wonogiri, luar biasa ya. Itu bangga tidak? Kenapa bangga? Ayo, kenapa bangga? Itu ada hadiah ini, ada buku antologi puisi dari SMP Negeri 1 Wonogiri dengan judul Lukisan yang Indah. Oke, silakan. Anda nggak mau potong mau aku? Anda mau dilepas dulu itu permennya. Oke. Oke, ya, nggak boleh makan di sini. Yuk, Anda kasih hadiah. Mengapa bangga dengan SMP 1? Yuk, agak cepat. Nama? Nama saya Azza, saya dari kelompok Genpil. Kenapa saya bangga dengan SMP 1 Wonogiri? Karena sekolah terfavorit di Wonogiri dan disukai banyak orang. Azalia, telah bangga dengan SMP Negeri 1 Wonogiri. Oke, terima kasih ya. SD mana? SD Mimpin Wonogiri. Oke, ya. Kemudian kebanggaan kalian adalah salah satunya adalah fasilitas yang ada di SMP Negeri 1 Wonogiri ini. Fasilitasnya luar biasa. Gedung yang bertingkat. Anda nanti kelas 7 nanti Anda di lantai 2. Itu fasilitas yang luar biasa. Ya, fasilitas yang ada itu apa? Ada gedung badminton seperti ini, multimedia yang bisa menampung semuanya 300-an. Dan sebelah kalian di multimedia itu ada apa ya namanya, perpustakaan di SMP Negeri 1 Wonogiri. Anda sudah masuk di situ? Belum. AC-nya banyak, dingin. Tanya kakakmu itu. Kenapa masuk di sini? Ngadem Bu loh. Tujuannya ngadem loh. Karena begitu sejuknya, begitu dinginnya. Betul ya Mas ya? Betul ya Kak ya? Ngadem, enggak basah enggak. Yuk tanya itu, hanya ngadem. Karena AC-nya yang luar biasa. Anda masuk sudah dingin, nanti ada alunan musik yang luar biasa. Nanti akan kita usahakan alunan musik yang mendayu-dayu, yang membuat hati tenang. Oke, singkat saja. Anda di kelas 7 nanti suatu saat Anda akan masuk di perpustakaan di SMP Negeri 1 Wonogiri. Itu salah satu fasilitas yang kita miliki. Fasilitas yang dimiliki oleh SMP 1 Wonogiri. Dan petugasnya siapa? Begitu. Nanti peminjaman dan lain sebagainya ada petugas lain yang akan mensosialisasikan. Petugasnya satu, saya sebagai kampus juga petugas. Yang kedua Ibu Fitri, yang ketiga Ibu Mas Mahir yang masih jadi fotografer. Yang satunya masih ada di kelas. Itu semua akan memfasilitasi kalian untuk bisa meminjam buku. Dan nanti bukunya akan tersedia banyak, fiksi maupun non fiksi. Mana semangatmu? Oke, ya, sudah semangat luar biasa. Dan nanti semua peminjaman, bagaimana meminjam dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Fitri yang memang menjadi petugasnya, pustakawan di SMP Negeri 1 Wonogiri. Kemudian apa namanya, tugas kalian yang paling dekat nanti kalau sudah dapat kelas itu wajib meminjam buku paket. Wajib meminjam buku paket. Nanti ada jadwalnya. Kalau sudah MPLS selesai, 1 minggu MPLS, Senin ke depan itu juga akan jadi wajib untuk meminjam. Bagaimana meminjam? Nanti akan dijelaskan oleh petugasnya. Oke, next Mas.
Oke, tidak usah itu, lanjut. Pokoknya Bu Indah itu hanya kasih pembukaan saja, yang lainnya akan menjadi visi dan misi itu dulu. Kita punya visi dan misi. Untuk visinya adalah perpustakaan sebagai pusat informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang menyediakan koleksi buku untuk mendukung proses belajar mengajar serta memungkinkan pengguna mengakses secara online informasi melalui internet. Apakah ada internet? Ada wifi? Ada. Disediakan di situ. Ada menjelajah dunia maya? Ada, disediakan di situ. Ada yang mau membacakan visi SMP, visi perpustakaan SMP Negeri 1 Wonogiri? Ya, ada hadiah buat kalian. Hanya membaca loh, ya, hanya membaca. Silakan disebutkan namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akil Olive Yasmin, biasanya dipanggil Olive dari kelompok Akasia. Sekarang saya akan membacakan visi dari perpustakaan SMP Negeri 1 Wonogiri. Visinya adalah perpustakaan sebagai pusat informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang menyediakan koleksi buku untuk mendukung proses belajar mengajar serta memungkinkan pengguna mengakses secara online informasi melalui internet. Itu visinya nih untuk perpustakaan. Jadi Anda untuk online, tugas online silakan Anda masuk ke perpustakaan. Di sana disediakan ya beberapa untuk kok ada pingsut ya? Aku gumun nih. Ada dolanan pingsut apa? Pingsut apa Mas? Jangan ya, jangan diulang lagi ya Kak. Ya gitu. Lanjut. Next. Kemudian misinya, ada beberapa misi yang harus ada di yang satu, mengembangkan koleksi berdasarkan kurikulum yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi semuanya akan ada melayani peminjaman buku apa saja, pencarian buku apa saja di situ ada. A, B, C, ya ABC silakan untuk dibaca itu. Kemudian next ya. Tujuan tidak usah, yuk lanjut. Fungsinya ya itu, lanjut Mas. Ya itu yang tadi, oke. Kosong. Kosong ya, nanti biar dijelaskan. Jadi begitu ya, hanya sekian dulu untuk hanya pembukaan, nanti semuanya akan dijelaskan oleh kedua beliau. Jadi kesimpulannya kalian punya fasilitas yang luar biasa. Belakang ngapain ya? Belakang kok ngomong ya, kok gojek wae. Nanti kalau dia masih kayak posisi kalian gimana coba? Kondisikan dengan baik. Ya, kondisikan dengan baik. Sekali lagi kesimpulannya, kalian punya fasilitas perpustakaan. Gunakan dengan sebaik mungkin. Anda menuju ke sana akan dilayani dengan baik. Ya, senyum kami. Ya, siap melayani kalian. Tenaga kami akan siap melayani kalian. Begitu saja. Ya, dari Bunda cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke. Yuk, Mbak, silakan.
Bagaimana jawabannya? Ya, tadi masih ingat nggak yang disampaikan sama siapa tadi? Iya, ya. Untuk kali ini saya akan melanjutkan mengenai pemahaman kalian, sosialisasi mengenai perpustakaan kita. Bagaimana cara memanfaatkan perpustakaan kita? Ada yang tahu tadi? Yang masih menyimak nama perpustakaan kita apa namanya? Ayo siapa? Yang jawab, ayo maju. Perkenalkan, nama saya Farhan Widian Yudhanito Wibowo dari kelompok Rafflesia. Saya akan menjawab pertanyaannya. Nama perpustakaan SMA Negeri 1 Wonogiri itu Cahaya Ilmu. Sudah tahu ya semuanya ya? Oke, sekarang lanjut aja Mas. Nah sekarang jam layanan. Kapan kita datang ke perpustakaan? Jam layanan itu nanti dibuka dari Senin sampai Sabtu. Itu ya, bisa ini dari pagi sampai jam 2 kalau hari Kamis, kemudian kalau hari Jumat sampai jam 11, kemudian hari Sabtu sampai jam 12. Itu ya. Lanjut. Nah, ini nanti kalian datang ke perpustakaan gimana caranya? Jangan bingung ya. Nanti kalau ke perpustakaan, nanti di depan pintu itu nanti kalian akan menemukan komputer. Komputer itu nanti untuk presensi. Nah, untuk ini awal-awal tahun ajaran baru karena data kalian belum masuk ke perpustakaan, jadi belum bisa mengisi presensi lewat komputer. Nah, tapi nanti kalian bisa menuliskan di buku kunjungan, gitu ya. Nah, itu nanti kunjungan, nanti kalian akan menuliskan, nanti masing-masing akan mendapatkan nomor induk siswa. Nah, nomor induk siswa itu menjadi ID kalian saat masuk ke perpustakaan. Kemudian selanjutnya untuk peminjaman buku. Peminjaman buku gimana cara mencari bukunya? Mencari bukunya nanti kalian bisa langsung menuju ke rak. Mencari buku-buku yang kalian inginkan, apakah itu fiksi atau non fiksi. Kemudian setelah kalian mendapat bukunya, kalian bisa langsung datang ke petugasnya atau ke pustakawannya. Ke siapa tadi namanya? Bu Fitri ya. Nanti bisa meminta untuk dilakukan peminjaman. Lanjut aja Mas. Nah ini ya tata tertibnya. Tata tertib di perpustakaan nanti di sana ada papan yang besar, papan tata tertib yang besar, kalian bisa membaca sendiri ya. Salah satunya itu tidak boleh membawa makanan minuman atau makan dan minum di dalam perpustakaan. Ya, sudah paham ya? Dulu di SD kalian sudah seperti itu bukan? Ya. Oke, itu ya salah satunya. Lanjut aja. Nah, kemudian jenis-jenis layanan yang tersedia di perpustakaan itu salah satunya layanan keanggotaan. Layanan keanggotaan itu apa? Layanan keanggotaan itu nah, di sini ya, kalian nanti akan mendapatkan belangko untuk pembuatan kartu perpustakaan. Di situ nanti akan diisi identitas kalian, kemudian membawa foto 2x3, bisa hitam putih atau berwarna, kemudian dengan administrasinya 5.000, nanti akan mendapatkan kartu anggota. Nah, kemudian layanan yang kedua adalah layanan sirkulasi
Sirkulasi itu adalah layanan peminjaman dan juga pengembalian. Nah, tadi yang pengen meminjam buku, di sana nanti akan banyak sekali buku-buku yang kalian inginkan. Misalnya yang pengen mendalami ilmu pengetahuan, ingin mengerjakan tugas, di sana juga ada buku-bukunya. Selain buku cetak atau buku-buku yang bisa dibaca, itu dipinjam, nanti di sana juga ada koleksi digital atau buku-buku digital. Nanti lewat website ya. Nanti juga koleksi digital ini bisa diakses di rumah, gitu ya. Nanti ada alamat websitenya. Nah, ini ketentuan peminjaman buku. Di sini kalian maksimal bisa meminjam buku sebanyak 3 buku dengan jangka waktu 6 hari. Kemudian ini harus dikembalikan tepat waktu ya. Apabila tidak maka akan kena denda. Dendanya adalah Rp200 per hari per buku. Jadi kalau kalian meminjam buku 3 buku, maksimal 3 buku, terlambat 1 hari, dendanya berapa? Berapa? 600 sama 3 buku, ya? Tuh. Nah, sudah ya? Sudah paham? Ya, lanjut Mas. Kemudian selain buku-buku yang bisa dipinjam, di sana juga ada buku referensi. Buku referensi itu terdiri dari kamus, ensiklopedi, gitu ya. Buku tahunan itu adalah buku-buku yang tidak bisa dipinjam dibawa pulang. Itu ya, nanti ada kodenya di sana, bisa dibaca di tempat. Lanjut. Kemudian layanan internet. Nah, di sana ada wifi-nya, ada opaknya, online public access katalog. Di sana ada katalog. Misalnya kalian ingin mencari buku yang ada tersedia di perpustakaan, nanti bisa mencari lewat komputer, lewat opak. Kemudian juga ada digital library. Lanjut, Mas. Nah, kemudian ini tadi cara melakukan presensi, ya, menulis ID-nya, kemudian institusinya, kemudian lanjut klik enter gitu ya. Kemudian ini diklik aja terus di next. Kemudian ini ya opaknya, bentuknya. Nah, ini bisa dicatat ya, alamat websitenya yang bisa kalian akses, bisa kalian akses dari rumah. Nih, https://1wonogiri.eperpus.id. Itu ya, nanti bisa diakses di rumah. Lanjut. Udah belum catatnya? Oh, belum. Sudah belum? Ya, lanjut. Nah, ini kalian akan diberi tugas dari perpustakaan ya untuk mengumpulkan jurnal literasi. Nanti kalian akan masing-masing satu orang akan diberikan 1 buku jurnal literasi, ya. Nanti di sana kalian harus mengisi ringkasan buku yang kalian baca, baik itu fiksi maupun non-fiksi, baik itu dipinjam dari sekolah ataupun yang kalian punya di rumah, gitu ya. Itu nanti
Untuk kelas 7 sebanyak 8 judul buku, kemudian kelas 8 judul buku, kelas 9 juga 8 judul buku. Nah, nanti untuk totalnya jadi berjumlah 24 judul buku. Oh ya, nanti harus dikumpulkan. Nanti itu sebagai salah satu syarat bebas pustaka. Bebas pustaka itu apa? Bebas pustaka itu menjadi syarat kalian bisa dinyatakan tidak punya pinjaman di perpustakaan. Jadi kalian bisa lulus dengan tenang tanpa mempunyai pinjaman dari perpustakaan, gitu ya. Ayo lanjut. Nah, ini ada beberapa penempatan koleksi perpustakaan. Jadi itu macam-macam jenis koleksi perpustakaan kita. Yang pertama koleksi umum, kemudian filsafat gitu, kemudian agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, teknologi, kesehatan, kesejahteraan, geografi, dan juga sejarah. Kemudian kalian nanti akan masing-masing akan mendapatkan satu orang dapat beberapa mapel yang ada di sekolah kita, akan mendapatkan satu buku, gitu ya. Nanti ada waktu jadwal peminjamannya lewat perpustakaan, gitu ya. Lanjut. Ya, udah selesai. Ya udah, terima kasih. Sudah paham semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Terima kasih. Kita akan bahas lebih lanjut. Kalau tadi tentang perpustakaan, Bu Pratiwi menyampaikan tentang literasi, karena ikut antara literasi dengan perpustakaan itu adalah penting untuk kalian membuka wawasan. Maka di situ ada perpustakaan cahaya ilmu yang memberikan cahaya untuk kamu memperoleh ilmu yang baik, yang banyak, sehingga kamu akan meraih prestasi yang lebih baik. Terima kasih. Kita tolong untuk kakak. Yang akan kita bahas nanti cepat ya, yaitu literasi untuk meraih prestasi. Dengan literasi kita akan belajar banyak. Maka kita dapat belajar dari segala ilmu ya, dengan literasi. Lanjut. Ya. Apa itu literasi? Kalian sering mendengar kata literasi, tapi intinya adalah tentang kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang pribadi individu dengan mengolah dan memahami informasi ketika melakukan aktivitas membaca, ya, menulis, berhitung, dan menghadapi permasalahan dengan apa? Memecahkan masalah. Jadi tidak hanya sekedar membaca literasi, tapi menulis, berhitung, dan menghadapi permasalahan dengan cara memecahkan masalah itu, tidak lari dari masalah. Ya, berikutnya, ya. Dikatakan juga kemampuan membaca dan menulis dasar. Nah ini, kalian ketika di TK sudah dikenalkan huruf, ya, sudah dikenalkan kata, sudah dikenalkan angka. Itu adalah dasar untuk kalian literasi. Kemudian kelas 1 SD kamu sudah belajar tentang membaca, sudah belajar tentang matematika. Itu adalah dasar literasi untuk mengenal mengenal huruf, mengenal angka, yang merupakan dasar dari literasi. Kemudian kemampuan berhitung, maka dikatakan literasi numerasi.
kemampuan untuk memahami konsep matematika dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting, tidak hanya matematika di sekolah, tapi matematika dalam keseharian kalian. Ya. Berikutnya, kemampuan memahami dan mengolah informasi. Jadi memahami tentang informasi itu juga adalah literasi. Tanggap, tahu, paham itu adalah literasi. Kemudian keterampilan berpikir kritis, ya, menganalisis informasi, membuat keputusan yang tepat. Jadi tidak hanya asal, tetapi membuat keputusan yang tepat. Kemudian keterampilan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Ketika kita bicara, ketika kita menyampaikan, ketika kita komunikasi, baik tulisan maupun tulisan penting untuk memahami. Nah, ada beberapa ahli yang menyatakan tentang literasi. Salah satunya adalah Merriam-Webster. Kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam setiap diri orang, individu, di mana di dalam terdapat kemampuan membaca. Sudah bisa membaca semua ya? Sudah bisa menulis semua? Mengenali ide-ide secara visual, melihat membaca. Ya. Kemudian untuk perkembangan manusia, setiap tahap manusia itu adalah perkembangan yang baik menuju ke hal yang baik. Maka ketika kalian usia sekarang kelas 7 SMP harus sudah berbeda ketika kalian SD. Ada perkembangan jiwa, ada perkembangan fisik dan sebagainya. Berikutnya, ya ini menurut UNESCO keterampilan nyata, karena yang ada nyata. Keterangan yang baca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterangan itu diboleh serta siapa yang memperolehnya. Maka tanggung jawab individu untuk dapat melakukan kegiatan literasi. Berikutnya, ya, jenis literasi. Literasi baca tulis. Ini penting, alat dasar yaitu membaca dan menulis. Literasi numerasi, kemampuan dalam memahami dan menggunakan konsep matematika. Ya, ini penting. Tidak hanya dalam pembelajaran tapi dalam proses kehidupan. Literasi sains, kemampuan untuk memahami fenomena alam dan menerapkan prinsip-prinsip sains itu nanti terutama dalam pembelajaran IPA atau ada alam sekitar kita. Berikutnya, literasi digital, yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang adalah zaman digital, maka perlu kalian menguasai tentang literasi digital. Kemudian literasi finansial, kemampuan dalam pengelolaan keuangan pribadi, samune piro, dintekne pora, sing ditabung piro. Nah, tidak semua dihabiskan, tapi ada untuk yang ditabung. Literasi budaya dan kekeluargaan, kemampuan untuk memahami budaya dan nilai-nilai sosial. Kalian hidup di masyarakat, hidup di sosial, maka 7 kebiasaan anak Indonesia adalah bermasyarakat. Nah, itu adalah kita belajar tentang literasi budaya dan keluargaan. Lanjut. Ya. Pentingnya literasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Orang itu ingin senantiasa meningkat kualitas hidupnya, tidak hanya stuck, tidak hanya berhenti atau bahkan turun. Ya. Kemudian mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Meningkatkan partisipasi dalam masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, memperkaya kehidupan pribadi dengan ilmu, ya, dengan ilmu pengetahuan. Lanjut. Kemudian menambah perbedaan kata atau kosakata seorang, semakin pandai untuk berkomunikasi, semakin pandai untuk bisa literasi yang baik. Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan baca dan menulis. Mengembangkan kinerja otak tidak hanya berhenti, tetapi berkembang dari waktu ke waktu, dari usia ke usia. Mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru. Jelas kalau kita literasi yang baik, maka kita akan mendapatkan pengetahuan, kemudian wawasan yang lebih luas. Kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Kemudian kemampuan yang personal seorang akan semakin baik. Percaya diri, kemampuan memahami makna suatu informasi, paham, tidak hanya percaya dengan yang hoax, yang tapi yang nyata. Lanjut.
lanjut. Lanjut. Ya. Sekarang ada satu hal yang kalian pahami. Coba dibaca bersama-sama pantun. Nanti ada anak putri membaca, anak putra cakep, gitu ya. Ya, anak putri membaca pantun pertama. Sekelas-kelasnya. 1, 2, 3. Objek. Satya Penawar Esa Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan buat kalian semuanya ya. Ini nomor itu sudah mau ganti dengan puskesmas. Ini uyak-uyak betul karena kita tim ini 3. Ini akan saya bagikan apabila kalian pertama kali pinjam buku. Siapa yang pinjam buku pertama kali akan mendapatkan hadiah dari tim perpustakaan. Sekian dulu, selamat siang semuanya. Oke, Mas, monggo Mas. Ini siapa ini? Oke. Ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk tim perpustakaan. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah untuk tim perpustakaan. Setelah ini ada materi lanjutan dari PHBS, yaitu dari Puskesmas. Tolong untuk menjadi apabila perlu dicatat, disiapkan buku dan pensilnya ya. Nanti kalau ada materi penting langsung dicatat aja. Mungkin sambil menunggu dari OSIS ada yang mau memimpin sedikit dulu. Oh maaf, nanti ice creamnya lanjut kembali lagi ya. Karena ini dari Puskesmas sudah datang. Ini materinya nanti langsung disimak baik-baik. Kalau ada yang penting dicatat ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dari Puskesmas Negeri 2 dengan saya Bunda